Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perang melawan kolonial Belanda dan perang di Ponorogo dan Padri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nak Agung Diari Asrama, absen 1. Saya Nikada Ayu Aris Mamatalini, absen 9. Saya Iketut Aribowo, absen 5. Saya Nima Dewi Nasri Damayanti, absen 13. Sekian perkenalan nama dari kami. Di sini kelompok kami ingin memulai presentasinya. Halo teman-teman, saya akan membacakan perang melawan penjajah kolonial. Kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan tersebut antara lain sampai berikut. Sekian pembacaan dari saya, yang lainnya akan dibacakan oleh teman saya. Teman-teman, saya akan melanjutkan pembacaan teman saya sebelumnya. Perjuangan dalam perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Nah, asal kalian tahu nih, terjadinya perang di Ponorogo berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patin Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat jalan melewati makam leluhurnya tanpa izin. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda pada tanggal 20 Juli 1825. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan Akhirnya Belanda mengajak berunding. Dalam berundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Teman, saya akan melanjutkan pembacaan dari teman saya sebelumnya. Dalam perang di Ponorogo, Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang agar pasukan Ponorogo. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Namun, pasukan Diponegoro tetap. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Beliau diasingkan dan meninggal di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian pembacaan dari kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari teman saya yang sebelumnya. Perang di Ponorogo atau dikenal dengan Perang Jawa oleh orang Eropa dimasuki dalam The Great War karena telah berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Dalam perang ini, Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur stelsel untuk mengganti kerugian perang. Sekian pembacaan dari saya, yang lainnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Perjuangan dalam perang Padri. Nah, asal kalian tahu nih, terjadinya perang Padri pada awalnya karena adanya perselisihan pada antar kaum adat dan kaum Padri. Kedua kaum tersebut tidak sepakat mengenai pelaksanaan ajaran Islam. Kaum Padri ingin melaksanakan ajaran Islam secara murni dan tidak terpengaruh adat, sedangkan kaum adat berpendapat sebaliknya. Kedua kaum tersebut saling mempertahankan pendapatnya sehingga jadi pertikaian. Pembacaan dari saya. Pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, di sini aku akan melanjutkan pembacaan dari teman aku yang sebelumnya. Adanya perselisihan, kedua kaum tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk merebut Sumatera dengan polisi atau domba. Belanda membantu kaum adat untuk menghadapi kaum Padri. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kaum tersebut menyadari bahwa adat bersatu melawan Belanda. Bertahan, kaum Padri dipusatkan di Bonjol. Namun karena taktik
Ricci Belanda pada tanggal 25 Oktober 1937. Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado. Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November 1964 dan tanggal 6 November 1964 dan dimakamkan di Desa Pinleng, Manado, Sulawesi Utara. Sekian pembacaan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.